Padahal pemerintah itu udah menggelontorkan dana yang begitu besar, gede banget lah boros. Tadi gue browsing 140 triliun. Karena gini loh, kemarin sempat gue baca-baca juga, ternyata kan memang program MBG ini juga proyeknya juga banyak orang-orang pemerintah juga. Anggota dewan banyak yang punya dapur. Dapur, nah, itu dia. Baru-baru ini dok, Ya. banyak anak-anak kita, anak-anak Indonesia lah ya, anak-anak sekolah, itu yang kejang-kejang, yang keracunan, karena MBG. Gimana kalau kita bahas MBG hari ini? Boleh. Sudut pandang lo, MBG ini dari kacamata dokter lah ya, dokter umum lah, bukan Ya, ya. dokter gizi. Kalau kan belum nggak spesialis lah ya, Ya, tapi betul. tapi kan pasti kemampuan kedokterannya pasti ada, Ya, nggak mungkin nggak ada. Namanya juga lulusan kedokteran. Padahal pemerintah itu udah menggelontorkan dana yang begitu besar untuk MBG, bahkan mengalahkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan itu sendiri. Bisa bilang gede banget lah boros. Tadi gue browsing 140 triliun. Setahun Tahun 2025. untuk 2025. Untuk tahun ini. Gede banget kan? Itu gimana dok menurut lo? Jadi gimana sih? Ya pro kontra ya. Setiap Ya, kebijakan ya. pasti ada pronya, ada kontranya. Cuman kalau kita lihat dari skala hitung-hitungan untung rugi lah ya, ini lebih banyak ruginya atau lebih banyak untungnya sebenarnya gitu. Sebetulnya gini Rod, menurut gua ya, pemerintah Prabowo Gibran ini tujuan awalnya kan dia janji politik, ya kan? Ya, Janji politik dia ketika terpilih dia akan apa namanya? Merealisasikan. MBG, makan bergizi gratis. Yang gua dengar sih pada saat itu, kenapa harus ada MBG? Tujuannya adalah untuk menekan stunting di Indonesia. ya. Stunting. Karena kan memang angka stunting Indonesia itu cukup tinggi, Rod. Ya kan? Stunting itu nanti berkaitan dengan gizi buruk, tumbuh yang Tidak tidak maksimal, optimal, ya. pendek, Bantet ya. bantet, kemudian juga berkaitan juga dengan daya pikir si anak tersebut. Sehingga pemerintahan Prabowo Gibran ini berjanji ketika terpilih nanti akan merasakan MBG. Sebetulnya sih tujuannya menurut gua ya bagus karena tujuannya untuk itu. Tapi yang jadi permasalahan Rod, kita itu tinggal di Indonesia. Yang saat ini untuk merealisasikan sesuatu itu menurut gue sih itu harus benar-benar dikaji yang lebih dalam. Contoh nih, gue buka Google aja nih Rod ya, per hari ini MBG legislator ungkap dugaan 5.000 dapur MBG fiktif. Keracunan. Lu lihat kan di TikTok ya. kemarin kan, di lini di masa lah. YouTube Nah. dan lain-lain deh. Itu banyak yang keracunan, Rod. Banyak kasus keracunan. Banyak deh pokoknya permasalahannya. Jadi memang pada saat tujuannya baik, tapi kalau pada saat realisasinya itu belum dikaji lebih dalam, mengingat masyarakat kita, mengingat pemerintahan kita di bawah-bawahnya masih belum optimal, Belum beres. sulit untuk direalisasikan, Rod. Betul. Kemarin gue sempat dengar tuh. Jadi ada MBG-nya itu Rod, katanya si semangkanya tuh tipis banget, Rod. Iya. Tipis banget. Setipis tisu katanya. Iya, karena kan memang ya mungkin karena budget sekian, si yang punya dapur juga pengen untung gede, belum lagi dibagi-bagi sama ini itu Iya. ini, lu tau lah di Indonesia Iya. gimana, Rod. Beberapa menurut gue kalangan. sih, pemerintah harusnya melihat itu sebelum melihat manfaatnya, tapi harus lihat itunya dulu Ya, gitu loh. prosesnya Karena ya. memang ini kita belum setahun loh. Heeh, Belum setahun MBG berjalan, tapi problemnya udah sangat banyak banyak banget. banget. Keracunan. Nah, menurut gue sih yang paling fatal tuh keracunan sih, Rod. Dan itu bertambah terus kan? Bertambah Maksudnya terus. di setiap kota bertambah. Karena kan makanan itu variabelnya banyak banget kan. Makanan harus fresh. Fresh. Ibaratnya kalaupun ikan jangan sampai basi. Terus juga waktu, ya kan? Mereka kan makan pagi nih. Yakin menyiapkan sekian ribu piring Makan siang. makan siang, ya kan? Yakin nggak sekian banyak itu bakal dikerjakan misalnya
pagi itu gitu. Enggak, pasti malam. Mungkin malamnya, mungkin besok kemarinnya gitu loh. Nah itu yang bisa jadi bukan kadang-kadang bukan masalah si makan terus beracun atau enggak, tapi bisa jadi karena memang prosesnya. Ibaratnya kan nyiapin makan hajatan di rumah aja, selamatan misalnya, Rod. Kadang-kadang kita repotnya minta ampun. Iya. Ibaratnya kan itu dengan kebutuhan yang sangat besar Banyak sekali. Betul. Apalagi ini setiap sekolah. Rod. Dan lu bilang tadi, ternyata anggarannya tuh melebihi anggarannya si kesehatan dan juga pendidikan. Dan itu langsung habis loh. Langsung habis kan? Iya, maksudnya nggak berbekas. Iya. Apa bekasnya? Kenyang. Iya kan? Selesai. Jadi memang program yang bersifat ngempanin itu tidak akan berjangka panjang. Ya, betul. Sebenarnya sejujurnya, gue tuh kurang suka dengan sesuatu yang tanda kutip gratis gitu loh. Menurut gue ya, sesuatu yang gratis itu terkadang orang tuh kurang menghargai, Rod. Sebenarnya gini dong, gue dulu kan sempet SD itu gue sempet setahun di Jogja. Jadi ya ada proses zaman-zaman dulu lah ya. Zaman-zaman orang tua kita dulu masih mencari jati diri gitu. Gue sempet kelas 1 naik ke kelas 2 itu gue di Jogja setahun. Tapi akhirnya karena gue nggak betah, orang tua gue juga nggak betah, balik lagi lah ke Pandeglang. Dulu seinget gue waktu SD di Jogja sana, di sana tuh udah ada makan siang. Tapi bukan makan siang, snack gratis di hari Selasa dan hari Kamis. Tapi cuma hari Selasa dan hari Kamis. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu adalah memang harinya snack, dan itu budgetnya sekolah, bukan pusat pemerintah. Bukan, beda-beda, nggak semua sekolah gitu. Tergantung sekolahnya mau apa enggak. Kayak kebetulan sekolahnya mau tuh ngasihnya arem-arem. Kalau di sini buras sama susu gitu. Jadi setiap kita pas istirahat itu di hari Selasa dan hari Kamis jarang ada yang keluar karena memang istirahat dibagiin arem-arem sama susu di hari Selasa dan hari Kamis, dan which is menurut gue itu bagus. Tapi ya itu kan kembali lagi tidak semua wajib untuk melakukan itu. Tidak semua sekolah. Dan kalau gue ngulik statement lu tadi itu kan tujuannya itu adalah presiden kita ya saat ini Prabowo sama Gibran itu dia karena udah kadung janji pengen memberikan makan siang gratis kalau saya terpilih gitu kan, akhirnya harus direalisasikan tanpa ada analisa yang lebih mendalam. Cuma kalau alasannya stunting itu menurut tepat apa enggak? Karena menurut yang gue pelajari dan gue cari tahu lah ya, ngomongin stunting itu kan ngomongin pada saat dia masih di kandungan, ya nggak sih? Iya. Bagaimana ibunya itu secara kebutuhan gizinya terpenuhi, baik itu protein apapun itulah kan. Kayak pengalaman lah kita yang nemenin istri kita yang ada buku pink di fase-fase tertentu itu mereka harus terpenuhi kan. Sebenarnya kan itu kan yang memang biar bagaimana caranya anak-anak Indonesia kelak lahir itu dalam kondisi yang prima lah, nggak yang stunting. Betul. Bukan makan siang sebenarnya. Kalau makan siang mungkin lebih ke kenapa sih kita nggak alokasikan makan siang itu ke daerah-daerah memang yang membutuhkan? Iya. Ya lu sekolahan pelosok swasta, gitu. Sekolahan negeri yang udah agak sedikit swasta dalam artian sekolah-sekolah negeri yang perkotaan kan mereka ada kurikulum Cambridge lah, ada kurikulum apalah yang notabene sih itu pasti orang-orang kaya yang ya mayoritas orang-orang yang mampu lah. Buat apa untuk diisi lagi kalau menurut gue? Sebenarnya jadi program yang dipaksakan tapi tidak tepat sasaran, nangkep nggak sih maksudnya? Jadi kayak udah gitu di tempat-tempat yang lain keracunan gitu. Jadi kayak ini masalahnya banyak. Banget sih. Iya, masalahnya banyak banget gitu. Padahal ya tadi program yang kita bahas ini adalah program yang sekaligus habis. Jadi 140 triliun itu habis untuk budget, habis untuk makanan, habis untuk ya pertumbuhan mungkin ya. Nggak ngerti juga sih variabel dari persentase untuk pertumbuhan itu berapa persen itu nggak paham. Dan mereka untuk variabel tersebut juga apakah sudah diperhitungkan gitu kan? Iya, kayaknya sih belum lah kayaknya. Belum. Karena kan proses memasaknya saja kan belum final kan. Betul. Dan memang ada sisi positifnya membuka lapangan pekerjaan. Jadi setiap dapur itu kan pasti mereka butuh karyawan. Cuma kayaknya terlalu banyak cabang-cabang yang harus diisi deh. Iya, Rod. Ya, karena gini loh. Kemarin sempat gue baca-baca juga, ternyata kan memang program MBG ini juga proyeknya juga banyak orang-orang pemerintahan juga, Rod.
Ya. Yang harusnya Anggota DPR banyak, anggota dewan banyak yang punya dapur. nah, itu dia. Terus jawabannya gini. Anggota DPR banyak yang punya dapur. Jawaban MBG bisa terbuka untuk siapapun. Iya, jawaban ketua DPR-nya MBG terbuka untuk siapapun bagi yang mampu membuat dapur. Bukan itu kan sebenarnya kan pertanyaannya. Jadi ya pertanyaannya itu adalah berarti ada faktor kepentingan di sana gitu. Betul, Kenapa nggak diberikan kepada memang orang-orang yang profesional, expert di bidang itu gitu. Emang susah sih kayaknya. Sebetulnya sih benar lu bilang tadi, kalau kita berbicara stunting, bahkan stunting itu harusnya dikejar pada saat balita. Pada saat balita itu kan di bawah 5 tahun. Betul. Artinya pada saat si ibu hamil sampai 5 tahun itu benar-benar masa-masa golden age ya. Golden age yang harus dikejar gitu. Betul. Jadi itu sebetulnya harus dikejar gitu loh. Memang pada saat setelah 5 tahun pun masih bisa sih ketika misalnya support dengan gizi yang baik, tidur yang cukup dan lain sebagainya. Tapi dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, Rod, itu mengerikan sekali sih ya, banyak keracunan. Kalau ada orang kemudian meninggal juga bahaya, nyawa loh. Iya, banyak keracunan, udah gitu makanan juga walaupun tidak keracunan ada yang tipis tadi. Cuman gue setuju apa yang cerita lo bilang tadi, Rod. Pada saat lo kecil itu dikasih susu. Susu sama arem-arem sama itu pun sama. buras. Gue waktu SD, Rod, di kampung waktu itu ya, tahun 96 kita ya. Ya, 96. Ya mungkin sekitar tahun 98, 94. Ya. Seinget gue SD deh pokoknya. Jadi gue tuh sempat juga tuh dikasih susu. Itu kayaknya program Soeharto kali ya? Kan masih Soeharto kan? Iya, betul. Ya. Itu program Soeharto. Menurut gue sih ya, kenapa nggak bikin makanan-makanan yang kemasan aja gitu loh. Bukan makanan fast food juga, bukan. Kayak misalnya susunya nih. Susu nih, ya kan. Tapi untuk makanan tambahan itu nggak usah makanan, nggak usah nasi gitu loh. Bisa pakai arem-arem. Oh gitu. iya. Karena menurut gue sih itu lebih awet ya nggak sih? Ya. Misalnya dalamnya kasih daging kasih ayam kayak atau proteinnya apa. Kan dapat. Atau misalnya arem-arem, telur. Wah, itu udah padat gizi banget ya. Telur tuh no debat. Ya, dia padat gizi, proteinnya oke. Betul. Kemudian vitaminnya juga ada. Udah kenapa nggak itu aja gitu loh. Betul. Jadi tentukan gitu loh dari pusat tuh udah MBG, telur, susu, sama buras atau arem-arem atau apalah. Betul. Selesai kan? Ya, setuju gua. Ya biar tadi nggak banyak variabel tadi, Rod. Ya karena menunya kan macam-macam dan makanan tuh kan sorry ya dok ya, bukan ya kita sama-sama tahu lah. Gua kuliah biologi, lu kuliah kedokteran ya. Makanan itu kan di Indonesia ini kan tidak sesteril di negara-negara Eropa kan. Makanan dari malam sampai pagi, ya maaf ada jamur, ada bakteri, itu kan. Lu jangan bilang masalah apa ya, bukan makan nasi aja nih ya. Jangan mau nasi lah. Itu semangka, Rod. Lu potong malam, dimakan besok, Rod. Itu basi, Rod. Nggak enak, Rod. Iya. Itu kita berbicara buah-buahan ya nggak sih? Kalau di kulkas gitu ya. Apa kabar kalau misalnya makan yang ada santannya? Aduh, itu kan cepat banget basi. Cepat banget basi. Karena ngomongin makanan itu kan periodnya pendek ya. Iya, betul. Jadi udah banyak PR-nya deh. Si malakama dah. Iya. Cuman ya nggak tahu lah, masih ya kalau menurut gue sih sebenarnya pemerintah pun si malakama sih, Dok. Si malakamanya kalau ditutup, di stop, berarti dia mengakui bahwa programnya itu gagal. Ya, sedangkan dari politiknya itu termasuk yang jadi unggulan lah gitu kan. Di stop pasti masih banyak yang berisik nih. Nggak di stop banyak korban jiwa gitu. Kan. Tapi di Kabupaten Gunung Kidul, gua kemarin baru baca di Twitter, baru lihat Kabupaten Gunung Kidul akhirnya memutuskan budgetnya MBG itu dihapus. Jadi di stop sama di MBG. Kabupaten Gunung Kidul ya. Tapi gue sih baru baca headline-nya doang, belum baca yang memang benar-benar sampai diserap ke yang lain. Dialihkan ke pendidikan dan kesehatan. Budgetnya. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Karena budgetnya itu sampai 12-an T apa katanya? Per kabupaten ya? Iya. Anjir, gede banget ya. 12 T apa berapa gitu? 1,2 T apa ya pokoknya rasanya? 1,2 kali. Kayaknya. Soalnya tadi per tahun tuh 140. Betul, itu 1,2 T jadi dialihkan ke pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur. Jadi ya harusnya di beberapa kabupaten tuh mulai berani gitu. Tapi sih sekarang susah dong. Pasti menurut gue ya, kalau misalnya memang dari awal untuk MBG, gue sih nggak terlalu setuju kalau memang sepenuhnya untuk diserap ke infrastruktur tadi. Mengingat ya
khawatir Sama penyerapannya sih, juga banjaan nggak proyek maksimal juga, nanti proyek Betul. dan lain sebagainya kan. Betul. Gue udah deh lebih setuju misalnya Beasiswa lah. 50-50 lah gitu kan. Misalnya 50 buat tetap susu dan telur, ya kan. Sisanya buat infrastruktur Iya, gitu betul. loh. Tetap karena bagaimanapun ya orang di kita itu, kalau nggak salah ya, 1 dari 3 anak di Indonesia itu ukuran zat besi. Coba Google dulu ya. Itu ukuran zat besi, Rod. Ya berarti akan kemungkinan besar stunting ya. Apa ya? Bentar. Zat besi itu nggak. 1 dari 3 anak Indonesia di bawah 5 tahun mengalami anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Zat besi itu sebetulnya bisa dapatkan dari telur, dari daging, dari susu. Anaknya atau ibunya yang makan? Anaknya ya. Anaknya. Kalau ibunya kan mungkin lewat ASI ya. Kecuali ya yang masih menyusui. Tapi kalau untuk anak-anak yang balita-balita lah ya. balita ataupun anak sekolah juga itu banyak banget yang kurang zat besi. Nih, 1 dari 3 anak kurang zat besi. Memang gue sebetulnya di sisi lain ya dari segi kesehatan setuju banget Rod ketika ada tambahan nutrisi gitu yang pemerintah kasih ya secara gratis gitu. Tapi memang harus benar-benar terrealisasikan dengan baik. Jangan sampai susunya buah-buahannya sedikit, ayamnya cuma suir-suir doang gitu loh. Malah di Pontianak, gue pernah lihat juga di Twitter ada MBG itu burger. Tapi burgernya bukan burger yang well ya. Burger yang mamang-mamang pinggir jalan tuh yang cuma roti, dikasih daun sawi, dikasih saus, dikasih sosis. Lah MBG kok kasihnya fast food, jadi kayak aduh. Ya memang itu bukan bergizi, Rod. Itu malah jadi junk food. Junk food nanti. Cuma gini lagi sih, ya ini menurut gue pribadi ya, kalau memang ngomongin stunting, nggak tahu sih, gue juga nggak tahu bener apa enggak dok. Kalau ngomongin stunting dan programnya menghentaskan stunting, banyak anak-anak kita yang tidak optimal gitu. Sebenarnya budgetnya bukan untuk makan siang gratis, tapi untuk posyandu dan untuk ke desa atau kelurahan. Yang bisa mantau tracking calon anak-anak yang akan lahir, anak-anak balita dan batita itu adalah puskesmas, posyandu dan juga kelurahan. Kasihkan ke mereka, maksimalkan untuk orang-orang tersebut, baik dia miskin maupun kaya, kasih telurnya, kasih susunya, maka anak-anak kita akan cerdas. Menurut gua ya. Ya. Sebetulnya program itu udah jalan, Rod. Tapi gua kan sempat kerja di puskesmas juga. ya, tapi ya apa ya? Jadi memang di puskesmas itu, Rod, posyandu itu udah memetakan nih. Misalnya nih di kampung ini ada yang tingginya kurang, beratnya kurang, dan itu menjadi prioritas program stunting juga untuk di puskesmas. Tapi nggak maksimal juga, Rod. Kendalanya apa sih, Dok? Kendalanya, kemarin lo tahu nggak ada berita pemerintah kita mengoplos biskuit. Lo kan nggak sih? Iya. Yang dibanyakin terigunya apa ya? Iya kan? Iya. Yang ya korupsi parah banyak celah ya. Jadi ya kalau kita berbicara misalnya program-program pemerintah tuh sangat banyak. Bagus dan lu kalau misalnya tanya program nggak usah didebatin lah. Banyak. Di Indonesia itu banyak banget. Plannya bagus banget. Tapi realisasinya, Rod. Gua kan sempat kerja di puskes juga kan. Nah. Jadi memang program stunting itu udah berjalan cukup lama, Rod. Tapi ya tidak berjalan dengan baik juga gitu loh. Dan terkadang mohon maaf ya, pemerintah kita itu dari atas sampai bawah tuh kayaknya tabiatnya udah begitu gitu loh. Jadi ketika misalnya ada kasus nih, gimana caranya kasus tersebut itu jangan sampai ditutup-tutupi malahan. Ya, jangan sampai terpublish. Karena nanti ketika misalnya ada 1, 2, 3, 4 kasus itu akan mempengaruhi skor kabupaten tersebut. Termasuk stunting gitu loh. Jadi memang terbiasa dengan data-data palsu. Nah itu dia. Menurut gue ya pemerintah itu harus ada jadi pihak pemerintah ini harus ada yang benernya enggak? Bukan, maksudnya programnya harus jalan dan harus ada pihak kedua gitu loh, Rod. Vendor. Harus pihak kedua yang memang audit. Mengaudit gitu loh. Ya, tapi tim auditnya juga, Rod, kadang-kadang dibayar juga, Rod. Iya juga ya. Iya, betul. Kalau auditnya nasional itu apa sih? BPK ya? BPK, betul. BPK juga. Badan Pengawas Keuangan kan, kalau itu keuangan sih. BPK juga sih. Ya pokoknya harus ada tim audit yang profesional gitu loh. Yang ya betul sih. Yang memang benar-benar program pemerintah itu, setiap program yang dijalanin itu benar-benar harus ada yang audit gitu loh. Benar-benar gitu loh. Biar
bisa berjalan dengan baik. Agak Susah sih ya. AMDAL aja mau bikin bangunan AMDAL. Makanya jalan-jalan di Indonesia itu cepat rusak ya. Tiba-tiba AMDAL. Tapi udah ada tim auditnya juga sih, itu gue yakin. Udah ada. Mau bikin gedung udah harus ada surat-surat AMDAL. Tiba-tiba seminggu udah jadi surat AMDAL, dianalisa juga enggak. Ya udahlah. Susah sih dok. Susah sih. Ya MBG sih harapannya tetap diperhatikan sih ya. Itu antara jadi atau enggak sih, kita mah sebagai masyarakat umum ya kita mah hanya bisa menerima ya. Ya. Protes ya inilah salah satu protes kita, salah satu masukan kita. Kalau memang mau lanjut monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa juga sebenarnya. Yang jadi pertanyaan gini, anak lu kan ada sekolah nih, si Ibrahim nih, ada MBG nggak dia? Nggak ada sih. Nggak ada, karena apa? Swasta. Nah ya udah, berarti gue sempat bikin tuh nge-tweet tuh di Twitter. Saat ini sekolah negeri itu udah mulai kurang dilirik. Udah sedikit kalah oleh swasta. Terus ketambahan MBG yang bikin keracunan, tambah orang-orang serem masukin anaknya ke sekolah SD atau ke sekolah negeri. Iya betul. Tinggal. Jadi ya mohon maaf ya kalau gue dengar berita begini Rod ya. Sejujurnya misalnya anak gue masuk negeri Rod, tiba-tiba si Ibrahimnya dikasih makan burger gratis. Nggak usah dimakan. Mungkin gue harus bilang gue tolak, Ibrahim tolak aja lu deh, ya. Sebulan dulu gitu loh. Tapi kan nggak mungkin gue bilang gitu, menghargai yang lain dong. Ya susah juga sih. Tapi gini Rod, mungkin ada beberapa poin yang pendapat pribadi gue ya. Gue pengen usul, mungkin nanti dari lu juga gitu. Dari segi kesehatan ya, menurut gue sih mendingan makanan yang tadi tuh yang udah kita bahas, telur, kemudian susu dan apa tadi? Arem-arem atau buras. Atau apa. Karena menurut gue sih komponen itu lebih awet. Atau bacang gitu. Ya? Atau bacang. Itu loh. Tapi kalau tiap hari bosan juga ya. Iya. Tapi makanya waktu SD pun cuman Selasa dan Kamis. Kalau tiap hari kayaknya bosen. Betul. Menurut gue sih, dan nggak perlu setiap hari sih menurut gue. Iya. Menurut gue sih nggak perlu setiap hari. Misalnya, susu oke lah setiap hari. Susu oke lah. Susu oke setiap hari. Tapi untuk makanan yang pendampingnya itu nggak mesti setiap hari sih. Iya. Buah juga mungkin jeruk kali ya. Jangan usah semangka lah. Yang di sini tuh. Iya. Jadi harusnya variabel yang kira-kira bakal cepet basi atau kemungkinan jelek itu Pisang kenapa sih? Pisang, ya jeruk tuh kan kayak betul. Lebih mudah satu selesai. Satu itu poinnya. Kemudian yang kedua, ini kan anggaran terlalu besar, Rod. Menurut gue sih sebaiknya memang hanya daerah-daerah pelosok saja, yang dimana ekonominya 3T lah ya. Iya betul. Dimana ekonominya kurang memadai, pekerjaan orang tuanya juga kurang mumpuni, dari segi pendidikan orang tuanya juga belum paham tentang gizi, dan memang pemerintah juga harus memetakan itu gitu loh. Kemudian yang ketiga, sebaiknya anggarannya udah deh, ini kan dialihkan. Jadi ketika misalnya hanya daerah-daerah tertentu, hanya sekolah-sekolah tertentu, menurut gue sih bakal ada space lebih banyak untuk program, karena yang gue tahu ya sekarang tuh pengangguran banyak banget, Rod. Banyak. Parah, gila. Tambah banyak. Sekalinya si menteri kita, ya kan? Purbaya. Menteri yang baru kan? Masih hutang lagi, ya kan? Udah masyarakat kita pusing juga dan kreditan, ditambahin utang lagi kan? Dikucurin. Nggak tahu sih ya, gue programnya kan harapannya itu buat yang hutang produktif. Iya. Jangan hutang pinjol, jangan hutang terus main judi slot. Saya. Jadi harapan gue sih alokasi dananya untuk membuat sesuatu gitu loh, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Supaya bapak-bapaknya ini, Rod, ya bisa ngasih makan dengan baik gitu loh. Mungkin gue 3 poin tadi sih yang harapan gue bisa terjadi ya di MBG ini gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau gue sih ya mungkin hampir mirip. Dulu pun kita tanpa ada MBG kita bisa menghasilkan orang-orang yang pinter kok, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang bisa compete gitu. Kalau memang mau perbaiki stunting ya kebaikan lagi. Perbaiki aja program yang sudah ada lewat posyandu, lewat puskesmas, lewat kelurahan, lewat kepala desa. 3 orang itu kepala puskesmasnya harus banyak koordinasi sama kepala desa, sama banyak sama bapak-bapak lurah. Menurut gue itu udah programnya udah ada, udah pernah dijalankan, itu aja diperbaiki, disempurnakan, sehingga angka stunting kita memang benar-benar lebih kecil, bisa menurun lah gitu. Terus
banyakin beasiswa ke luar negeri karena Ya. negara ASEAN udah banyak banget meninggalkan kita, dokter-dokter mereka semakin banyak, sedangkan kita harusnya lebih banyak lagi karena kita kan masyarakatnya lebih banyak gitu loh. Semakin banyak orang pintar, harusnya negara ini lebih cepat jadi negara maju sih kalau menurut gua. Itu sih ngomongan sederhana, Iya. realisasinya susah. Cuman kalau tidak diomongkan ya susah juga daripada ngurusin budgetnya 140 T buat program yang langsung habis, mendingan buat yang berkesinambungan jangka panjang. Gua sih mikirnya gitu. Iya, setuju sih. Oke, Oke. siap. Lagi bikin video. Tutup lagi ya? Ya, Karena para banyak banget.